Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hadirin para penonton yang berbahagia, bertemu lagi bersama saya dalam channel YouTube ini dalam pengajian season yang kedua, yaitu melanjutkan dari apa yang akan kita baca dalam kitab Safinatun Najah. Alhamdulillah, dalam pengajian season yang pertama sudah kita bahas sekelumit mukadimah kitab ini. Kita insya Allah akan melanjutkan kepada pasal yang pertama dalam kitab ini, membahas tentang rukun Islam. Namun sebelum saya meranjak kepada apa yang akan dibahas dalam kitab ini, perlu diketahui oleh para penonton semua bahwa pengajian ini adanya itu ada sabab, sebagaimana hadis keluar dari Rasulullah itu ada asbabul wurud. Quran turun dari Allah kepada Nabi Muhammad pun sama, itu memiliki asbabun nuzul. Begitupun pengajian ini itu terselenggaranya ada sabab, yaitu salah satu teman dari saya, beliau berdomisili di Jakarta, ingin sekali mengaji kepada saya, namun karena keterbatasan waktu dan jarak yang begitu jauh, akhirnya kita tidak bisa bertemu. Dan alhamdulillah dengan memanfaatkan channel YouTube ini, pengajian bisa dilaksanakan. Mudah-mudahan pengajian ini senantiasa bermanfaat, khususnya bagi pribadi saya, juga pada teman-teman semua penonton, dan juga untuk teman saya yang memang beliau ingin sekali mengaji dalam kesempatan kali ini. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Wa qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa madana bi asrarihi bidaraini amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun arkanul islami khamsatun. Pasal ini akan membahas rukun-rukun Islam. Apa itu rukun? Rukun itu sesuatu hal yang sangat penting dalam suatu perkara. Seperti halnya kita membangun rumah, itu harus ada rukun-rukunnya. Apa rukun membangun rumah? Di antara yang paling penting dalam rukun membangun rumah harus ada tiham. Tiham itu adalah bagian penting dari rumah, sehingga rumah ini akan kokoh, rumah ini akan kuat, akan berdiri itu dengan adanya tiham yang kokoh. Maka bangunan rumah ini kalau kita ibaratkan seperti Islam keseluruhannya, maka Islam ini akan berdiri kokoh, akan kuat ketika rukunnya ini juga cukup dan kuat. Maka rukun untuk memperkokoh agama Islam ini di dalam pasal ini ada 5. Lalu apa Islam itu? Islam itu adalah al-inqiyad wal khudu. Arti pengertian secara bahasa, Islam itu adalah mengikuti, menuruti. Kita patuh, kita ikut sesuai perintah, itulah Islam. Jadi Islam itu patuh artinya. Kemudian Islam menurut agama adalah ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dari apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril, yang langsung ajaran ini adalah sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbentuk syariat dari mulai sholat, puasa, zakat, haji, dan yang lain-lainnya. Itulah Islam. Maka kita mengikuti semua apa yang disampaikan oleh Nabi, apa yang diajarkan oleh Nabi dalam syariat Islam ini, itulah yang dimaksud mengikuti apa yang ada dalam ajaran Islam. Maka rukun-rukun penopang
agama Islam ini itu ada 5. Mana? Yang pertama, syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang pertama yaitu kita menyaksikan, bersyahadah. Makna syahadah ini banyak kalau kita bahas secara panjang, luas. Namun kita secara singkat saja. Syahadat artinya kita meyakini dengan sepenuh hati dan tidak ada yang lain, sehingga ketika ada ajaran, masukan, sesuatu yang bertentangan dengan syahadat, hati kita akan menolak. Inilah syahadat, kepastian yang tidak akan pernah bisa dijual dengan harga dunia dan isinya. Apa yang harus kita yakini di dalam penyaksian ini? Allah ilaha illallah. Kita yakini bahwa sesungguhnya tiada Tuhan yang wajib diibadahkan, yang wajib kita sembah di dunia ini, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita ada orang yang mengajak beribadah kepada yang lain, maka hati ini tidak akan pernah menerimanya. Kenapa? Karena sudah terbentuk ajaran tauhid dengan syahadat ini. Asyhadu alla ilaha illallah. Inilah yang dinamakan syahadat uluhiyah. Yang kalau kita bahas secara panjang lebar, ilmu tauhid ini panjang. Namun kita secara singkat saja bahwa rukun Islam yang pertama adalah bersyahadat. Syahadat yang pertama adalah syahadat uluhiyah. Kita meyakini bahwa tiada Tuhan yang wajib kita sembah, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa anna muhammadar rasulullah. Syahadat uluhiyah ini harus diikuti dengan syahadat nabawiyah. Kita meyakini, menekadkan seyakin-yakinnya dalam hati bahwa Nabi Muhammad SAW ini adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga terbantahkanlah ada orang yang mengaku nabi, ada orang yang mengaku rasul, mendapatkan wahyu, bertemu malaikat Jibril. Semua itu sesat, menyesatkan, tidak benar. Kenapa? Karena kita punya syahadat nabawiyah, syahadat nubuwiyah, syahadat yang meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad manusia yang sempurna, manusia yang diutus oleh Allah kepada kita, umat manusia, dan diutus juga kepada golongan jin, malaikat, malah termasuk diutus kepada bebatuan dan makhluk-makhluk yang tidak berakal yang lain. Bahkan kepada binatang pun Nabi Muhammad diutus. Sehingga banyak sekali binatang-binatang yang bersyahadat kepada Nabi. Malah kerikil-kerikil yang dipegang oleh Nabi terdengar bersyahadat kepada Nabi oleh para sahabat. Di antaranya sahabat Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman dan Ali. Mereka mendengar kerikil yang dipegang oleh Nabi itu bersyahadat, membacakan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka disitulah para ulama menyepakati bahwa Nabi Muhammad juga diutus kepada benda-benda yang tidak berakal, termasuk binatang-binatang. Banyak sekali yang membacakan syahadat, termasuk jin. Maka dikatakan dalam surat Al-Jin, ada golongan jin nasibin yang mereka mendengarkan bacaan Quran Nabi, lalu mereka masuk Islam, membacakan syahadat. Itulah contoh daripada bahwa Nabi Muhammad diutus kepada golongan jin. Singkat, yang kedua, rukun Islam adalah wa iqamus shalah, mendirikan sholat, menjalankan sholat. Sehingga Rasul mengatakan, man aqamas shalah faqad aqamadin wa man taraka shalah faqad hadamadin. Barang siapa mendirikan sholat, menjalankan sholat yang 5 waktu, maka dia sudah mengkokohkan agamanya, menguatkan agamanya. Tapi barang siapa meninggalkan sholat yang 5 waktu, maka dia sudah merobohkan agamanya sendiri. Dan ingatlah bahwa sholat ini adalah ibadah yang sangat harus kita jalankan. Sehingga keutuhan ibadah-ibadah yang lain,
kesempurnaan ibadah yang lain ini tergantung bagaimana ibadah sholat kita. Sehingga Rasul mengatakan awalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-sholat. Ibadah yang pertama akan dihisab oleh Allah sholat. Idza shaluhat sahula amira sairu amali wa idza fasadat fasada sairu amali. Ketika sholat kita dihisab bagus, cukup sukun dan syaratnya, maka amal yang lain insya Allah akan mengikuti bagus. Tapi ketika sholat kita dihisab tidak bagus, tidak sempurna, maka amal yang lainnya pun mengikuti tidak bagus dan tidak sempurna. Masya Allah, maka dari itu berpesan kepada seluruh umat Islam, jangan sampai kita meninggalkan sholat. Sesibuk apapun, sepaya apapun, maka sholat jangan pernah ditinggalkan. Karena sholat adalah ibadah yang akan menjadi tolak ukur barometer ibadah-ibadah kita yang lain. Ketika ada orang berhaji, ketika ada orang sedekah, ketika ada orang melaksanakan tawaf dan lain-lainnya, dia rajin puasa, rajin bersedekah, tapi tidak sholat, mohon maaf, maka ibadah itu bernilai nol di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rukun Islam yang kedua harus kita jalankan, yaitu mendirikan sholat yang 5 waktu. Yang ketiga, waitau zakah, yaitu menunaikan zakat. Zakat ini adalah mengeluarkan harta yang wajib dikeluarkan ketika kita memiliki harta yang wajib dizakati, dan itu sudah mencapai nisab. Peternakan, pertanian, kemudian ada lagi pertambangan, dan juga kita kemarin bulan Ramadan wajib mengeluarkan zakat fitrah bagi yang mampu. Itu wajib dikeluarkan dan kita salurkan kepada mustahik zakat yang 8 asnaf. Nah, singkat yang keempat, wasaumu Ramadan, rukun Islam yang keempat adalah puasa Ramadan. Alhamdulillah kita masih kemarin melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan penuh. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berpuasa dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Itu adalah puasa menahan al-imsaku an-muftirin jami'an nahar, menahan kita dari apapun yang membatalkan puasa selama 1 hari penuh. Yaitu menahan tidak makan, menahan tidak minum, menahan tidak mengeluarkan air mani dengan cara jima dan yang lainnya. Itu adalah bentuk amalan ibadah yang Allah ridhoi. Sehingga puasa ini di dalam hadis qudsi Rasulullah mengatakan as-saumu li wa naziubi. Puasa adalah urusanku dan aku yang akan membalasnya, kata Allah. Sehingga nilai puasa ini hanya Allah yang tahu. Mudah-mudahan puasa kita yang kemarin senantiasa diterima Allah, dan kita di tahun yang akan datang bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan di puasa yang akan datang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang terakhir, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Rukun Islam yang kelima adalah beribadah haji kepada Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu menuju jalan kepada Baitullah. Alhamdulillah saudara-saudara kita pada bulan ini sudah mulai mereka melaksanakan manasik haji. Mudah-mudahan yang mereka bernasib tahun ini menjalankan ibadah haji diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka pulang mendapatkan predikat haji yang mabrur. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan kita semua yang belum bernasib atau memang belum berdaftar, semoga di tahun yang akan datang kita semua diberikan nasib dan bisa mendaftar haji, dan kita bisa berangkat ke sana beribadah haji ke Baitullah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan ibadah haji ini adalah salah satu rukun Islam yang harus dijalankan oleh umat Islam. Sehingga ketika ada umat Islam, dia sudah memiliki harta, sudah punya kemampuan, dirinya sehat, tidak punya apapun yang menghalangi, maka ketika dia mampu melaksanakan ibadah haji, namun dia tidak melaksanakan haji, Rasul mengancamnya, man kana lahu wus'atun ay malun kasiratun au istita'atun ilal haji walam yahija fal yamut yahudian au nasraniya. Rasul mengatakan barang siapa yang dia punya harta banyak,
punya kemampuan untuk berangkat haji, tapi dia tidak mau haji, dia enggan, malas, tidak berangkat haji, padahal udah ada hartanya, mampu untuk berangkat karena dia mampu membeli kursi secara haji plus, dia tidak mau berangkat dengan alasan bla 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 bla. Maka Rasul mengatakan fal yamut yahudian aw nasraniyan, maka dia akan meninggal dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka saya berpesan kepada saudara-saudara kita yang sudah punya kemampuan, harta udah cukup untuk berangkat haji, kemudian tidak ada hal yang menghalangi, badannya sehat, jiwanya sehat, kemudian dia membayar haji plus langsung berangkat tahun ini, maka segera berangkat, karena itu adalah kesempatan yang Allah berikan yang tidak akan pernah datang dua kali. Sungguh mereka orang-orang yang tidak mampu banyak sekali yang berharap, berdoa, menangis, ingin sekali mereka berangkat, ingin sekali mereka bisa beribadah haji. Maka kepada orang-orang yang mampu, maka harusnya lebih semangat dan bersyukur atas segala karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dalam sesi pengajian ini, yaitu rukun Islam, mudah-mudahan kita bisa jalankan semuanya. Yang pertama adalah kita bersyahadat, memiliki akidah tauhid yang kuat. Dengan adanya akidah yang pertama, yaitu kita mengesahkan Allah. Yang kedua, yaitu kita menauhidkan, mengakidahkan bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Yang kedua, kita menjalankan sholat. Yang ketiga, membayar zakat. Yang keempat, yaitu melaksanakan puasa Ramadan. Yang kelima, ibadah haji ke Baitullah. Sekian dan terima kasih pengajian singkat kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi, umumnya bagi seluruh para penonton. Khutbah syafawat dan makadar. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.